من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Coba tengok kanan kirinya senyum dengan yang sangat ceria. Menandakan Anda sehat, Anda bahagia. Informasi rapat ini katanya akan selesai sampai setelah asar, ya. Kalau informasi sampai jam 5. Ya. Maka dari itu kalau dijalani dengan bahagia, dijalani dengan sumringah bahasa orang Jawa gitu ya, maka otak akan mengeluarkan banyak ide-ide yang sangat cemerlang yang tentunya akan membantu proses perjalanan rapat pleno di hari ini. Semangat? Sepakat? Nah, tadi disebutkan Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan itu Masjid besar Al-Furqan itu seingat saya pernah ngisi sekali, yaitu pada saat kajian kajian iktikaf. Saya lupa tahunnya. Itu diundang malam-malam, ya, saya ngisi bisa untuk menemani teman-teman yang iktikaf di Masjid Al-Furqan. Yang di harapan baru kan? Iya. Alhamdulillah. Minimal kalau pas diundang ke sana nggak bingung, karena bisa tahu langsung tempatnya. Baik, seperti yang Bapak sekalian lihat di depan atau di depan layar, yang disampaikan juga oleh MC kita bahwa acara untuk saya adalah sebuah sharing. Sharing tentunya bukan kemudian saya di sini lebih baik dan akhirnya mengajari ini dan itu sebagainya, bukan. Tetapi kita berbagi ilmu, sharing ilmu, dan semoga hal ini juga ada sumbangsi kebaikannya nanti untuk kemajuan masjid besar kita dan juga yayasan ini, insya Allah. Karena sekali lagi ini yang akan diseringkan ilmu kehidupan, ilmu yang saya bilang sangat-sangat basic, sangat-sangat dasar, tapi sering dilupakan. Ilmunya basic, dasar, tapi sering dilupakan. Karena itu mengawali perjumpaan saya, izinkan saya menyapa seluruh daripada pengurus yayasan dan juga pengurus DKM yang hari ini hadir. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pengurus baik itu di yayasan maupun di DKM-nya Allah taufik kesehatan selalu, Allah kuatkan iman dan takwanya selalu insyaallah sampai hatta yang yakin Allah tetapkan ajar kita sekalian ya dalam kondisi yang baik. Karena itu kita mulai dari pertama ini. Selain tadi sudah disampaikan nama saya, sedikit saya ulas. Di sini tidak formal, CT MSI, makanya seringkali orang bilang, Pak sudah S2, MSI itu kan Master of Science. Bukan, MSI itu adalah gelar non-akademis, CT juga non-akademis. CT saya ambil karena saya langsung ngambil sertifikat BNSP untuk trainer profesional. Kemudian MSI ini juga bukan akademis, tapi non-akademisnya disingkat Master Self-Taught Indonesia. Jadi bukan Master of Science, tapi apa? Master Self-Taught Indonesia. Kenapa sampai ada masternya? Karena memang ada sampai sertifikasi master untuk program self-taught. Ya, di Indonesia baru lembaga ini yang ada. Ya, kalau di luar negeri tidak ada. Memang Indonesia ini kalau pengen lebih keren, katanya harus ada apa? Sertifikasi. Sampai gara-gara kemarin urusan sertifikasi, para ustadz juga harus ada di sertifikasi. Kalau nggak lulus nggak boleh dakwah. Sampai seperti itu ya di Indonesia ya. Sehingga ini yang membuat saya sampai suka belajar, ngambil daripada ilmu-ilmu khususnya terkait dengan hal ini. Ya, ini ketika saya alumni pertama dari Master Self-Taught Indonesia. Ini yang membuat kelasnya, beliau sudah wafat, masih muda, usia 50 tahun ya, kena emboli otak, tapi ilmunya luar biasa. Meskipun tampilannya seperti ini, tapi dalam ilmu kehidupannya. Dan beliau membuat kelas ini adalah kelas perdana. Ini dihadiri para, ada yang doktor, ada yang profesor, ini profesor, ini juga para doktor, ya, ini juga doktor. Jadi semuanya rata-rata S3, doktor dan sebagainya. Saya berbahagia sekali karena masih dibilang S1 ya, karena LC kan lulusan daripada Saudi Arabia itu
masih S1. Kalau itu semuanya rata-rata sedikit. Melihat dari mereka daftar, saya bahagia sekali Bapak sekalian. Bahagianya kenapa? Karena saya berada di tengah-tengah orang-orang yang melihat bahwa ilmu itu penting, melihat bahwa ilmu positif self talk ini sangat-sangat penting, sehingga mereka harus datang sampai daftar, ya. Dan ini semuanya nggak murah dibilang, ya. Waktu itu masih di kelas saya itu masih 5 juta. Kemudian setelah kelas saya naik Pak, langsung jadi 12 juta 2 hari, ya. Makanya mereka ini beruntung sekali. Angkatan pertama masih apa? Masih 5 juta. Nah, saya sharing di sini untuk menunjukkan betapa ilmu ini walaupun basic, sederhana, tapi sangat penting. Saya kemarin ketika minta oleh Pak Saiful untuk sesi sharing self talk, saya berpikir bisa nggak self talk ini untuk membangun masjid atau untuk membangun atau memakmurkan masjid, juga untuk membuat sebuah organisasi bisa maju, bisa lebih besar lagi. Ternyata bisa. Kenapa saya katakan ternyata bisa? Karena beliau ini pernah di dalam satu perusahaan, ya, perbankan gitu ya, sampai dikontrak untuk 3 tahun, panjang banget. Kenapa? Hasil alumni pertama meningkatkan perusahaan itu sampai hampir 300-400%. Melalui apa? Perbaikan ini. Kalau saya tanya kepada bapak sekalian, mendengar istilah self talk, pernah dengar istilah self talk? Apa kira-kira itu self talk? Ada yang boleh sharing? Ngomong dewe. Orang Jawa bilang beremeng, ya. Ada sih beremeng atau ngomong dewe, berbicara dengan diri sendiri, ya. Self kan pribadi diri kita sendiri, talk ada kita berbicara. Nah, cerita singkatnya adalah self talk ini ternyata, bapak sekalian, ini adalah hal yang sangat-sangat dekat dengan kita, sangat-sangat dekat, bahkan nempel dengan kita. Tapi seringkali kita nggak menyadarinya. Yaitu apa? Kata-kata. Apa? Kata-kata. Berpikir, berbicara, menulis, itu pasti dengan apa? Kata-kata. Ya. Kita berpikir dengan kata-kata nggak? Keluar muncul kata-kata saat kita berpikir kayak gini, mikirin apa dan sebagainya, muncullah kalimat-kalimat di dalam pikiran kita gitu. Itu kata-kata. Ya. Bahkan sampai berprasangka ada kata-kata muncul, baik itu kita suarakan atau hanya sekedar kita prasangka. Apalagi kemudian kita ngomong, kita menulis, semuanya dengan apa? Kata-kata. Bahkan alam semesta ini tercipta dengan apa? Kata-kata. Apa kata Allah? Kun fayakun. Sehingga sangat-sangat penting, basic tapi penting dalam kehidupan. Saking pentingnya, saking basicnya, saking dasarnya, seringkali terlalaikan dan terlena. Betapa banyak kita baru menyadari ternyata kondisi kita saat ini, atau katakanlah masjid kita saat ini, yayasan kita saat ini adalah hasil atau buah daripada kata-kata kita di nggak tahu kapan sebelumnya. Pernahkah bapak-bapak sekalian merasakan atau mungkin dalam perjalanan hidupnya, misalkan pernah melihat kejadian ataupun pernah melihat, mungkin pernah merasakan atas kehidupannya sendiri, berkata tentang sesuatu, kemudian beberapa lama, entah itu seminggu, 2 minggu, atau bahkan mungkin setahun 2 tahun ke depan baru kejadian apa yang kita katakan. Pernah? Ya. Ya. Boleh sharing Pak? Apa itu Pak? Ada yang boleh sharing? Jadi misalkan contoh saya waktu itu bahwa punya self talk begini. Saya punya self talk begini. Ketika saya sering diminta untuk ngajar di pondok kopi, saya punya pikiran, punya self talk hati saya. Nah, kenapa ya? Setiap tempat yang saya kunjungi, entah itu sekali 2 kali, apalagi kemudian sebuah hal yang rutin karena ngisi kajian privat gitu ya. Saya yakin di situ nanti akan ada sumur rezeki saya. Dan ternyata benar Pak. Ketika saya sering ke pondok kopi, ternyata rezeki saya pertama di situ. Siapa? Istri saya, ketemunya di situ. Dan saya tinggal sampai 2 tahun di situ. Kemudian ada pikiran lagi. Karena saya juga sering untuk saya bisnis herbal. Jadi waktu itu ngirim dan sebagainya. Seringkali ngirim barang
kemudian bulaan barang itu di area Bekasi, ya, Jakarta Sampurna dan seterusnya. Masya Allah, ternyata saya juga punya pikiran bahwa suatu saat saya akan punya bisnis. Ternyata benar. Dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sangat unik, sangat ajaib. 2007 Jakarta banjir besar. Ingat? Masih ingat nggak? Jakarta banjir besar. Termasuk Pondok Kopi. Pondok Kopi itu nggak pernah banjir, Bang. Tapi tahun itu banjir luar biasa, tempat saya luar biasa, sehingga sertifikat atau ijazah saya nggak tahu kemana. Tapi itu sesuatu yang sangat-sangat ajaib. Ajaibnya adalah ini. Sebelum terjadi banjir, ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan shelter. Sebelum itu hadir atau banjir itu terjadi, ada orang dari Jakarta Sampurna datang ke rumah saya di Pondok Kopi, di kontrakan saya di Pondok Kopi. Kemudian dia bilang begini, Ustaz, saya punya satu komplek di Jakarta Sampurna, namanya komplek Kang Bugis, karena dibuat oleh orang Bugis. Dia keluarga Bugis. Nah, dibuat itu, saya pengen di situ sudah ada musolanya, Ustaz. Saya pengen ada pembinanya. Jadi ada sekitar 40 atau 50 pintu, 50 kakak. Saya minta supaya ada seorang ustadz yang bisa membimbing masyarakat di situ, ngajari anak-anaknya dan ngajari orang tua. Anak-anaknya dibuat TPA, anak-anaknya bapak ibunya dibuat kajian-kajian. Kira-kira bisa? Wah, langsung kemudian saya bilang gini, waduh, nanti dulu Pak dipikirin, dipikirin. Tapi nggak tahu kapan akan disetujui. Ternyata nggak berapa lama setelah itu terjadi apa? 1 bulan atau 2 bulan setelah itu terjadi banjir. Saya langsung merenung, kayaknya ini jawaban. Saya harus pindah dari Jakarta ke Bekasi, di Jakarta Sampurna, di kampung di situ. Dan akhirnya saya pindah di situ sampai 2016. 2016 saya pindah ke Galaxy. Dan ternyata saya belajar banyak. Kalaupun ini adalah mengelola masjid, saat itu saya di Bugis mengelola musola untuk di komplek, dan saya kelola di situ bukan hanya sekedar anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya sampai kehidupan mereka. Kenapa saya katakan kehidupan mereka? Karena saya juga harus ngurusi masalah rumah tangga mereka. Kalau ada suami istri cekcok, urusannya sama saya. Sampai ada perceraian dan sebagainya ke saya. Sampai ada pernikahan, saya juga. Jadi terkadang saya ini diminta untuk juga jadi kayak semacam apa? Penghulu yang gak resmi misalnya. Penghulu yang gak resmi. Karena diminta itu Pak. Jadi untuk kemudian sampai kepada pernikahan, sampai ada yang minta cerai pun sebenarnya hal itu yang tidak kita inginkan. Tetapi memang yang ngurusi warga itu unik. Dalam perjalanan saya ketika mengurusi keluarga sampai 50 kakak itu, saya belajar ternyata itu pun juga banyak kejadian-kejadian yang terjadi awalnya disebabkan karena itu. Contoh misalnya, ketika ada seorang yang berpikiran ini ada orang yang sakit di sini, ada yang sakit apa itu yang apapun itu, entah itu asam urat, kolesterol, sebagainya, nggak sembuh-sembuh. Penyebabnya apa? Karena dia sering berpikir begini Pak, dia nusa, saya punya kolesterol, saya punya kolesterol, yang lainnya saya punya asam urat ya, nggak sembuh-sembuh. Setiap kali ketemu orang ngomong dan sebagainya, ini saya punya asam urat, ini saya punya kolesterol, ini saya nggak tahu, kepala saya ini sering kali pusing. Atau kepada si anak, dia sering ngomong kepada si anaknya atau kepada cerita kepada orang lain tentang anaknya. Dia ngomong begini, atau kenapa ya? Anak saya itu gampang sakit. Teman-teman sekalian, bapak sekalian, apa yang terjadi ketika orang selfoknya seperti itu? Sakit betul. Iya, benar. Nggak sembuh-sembuh. Ya, kolesterolnya nggak sembuh-sembuh, asam uratnya nggak sembuh-sembuh. Ya, bahkan anaknya juga sering sakit. Tapi ketika kemudian diperbaiki selfoknya, kata-katanya misalkan ketika dia ada asam urat diganti. Oke, saya punya asam urat dulu, sekarang sudah agak membaik, gitu ya. Sekarang sudah apa? Agak membaik, dan nggak tahu kenapa ini kayaknya bakalan hilang dan nggak tahu nggak balik lagi. Kalau orang mikirnya seperti itu, siapanya seperti itu, tanpa obat, sepengalaman saya ketika memperhatikan ini, alhamdulillah,
Jadi kalau ada yang di sini masih ada rasa sakit, ya, mulai sekarang jangan suka cerita, apalagi bangga. Wes, tolong sebutkan semua penyakit. Samuran, kolesterol, apalagi darah tinggi, apalagi. Wes, pokoknya itu ada dalam diri saya. Oh, bangga banget. Kira-kira kalau orang sering ngomong begini, kira-kira gimana? Tambah sakit atau tambah sehat? Sakit. Itu berkaitan dengan kesehatan. Berkaitan juga dengan pendidikan. Apalagi kemudian dalam saat itu saya bergeraknya itu sendiri, Pak. Jadi nggak ada bantuan pusat yang lain, saya di situ sendirian, ngurusin semuanya, gitu ya. Nah, saat orang tuanya sering ngomong bahwa anaknya ini bandel, anaknya ini nggak bisa diatur, anaknya ini nggak tahu kenapa kok sulit sekali dibilangin sebagainya. Maka kemudian kita handle itu, kita rubah mereka dari orang tuanya, akhirnya ada kajian, kita kasih kajian terkait dengan bagaimana mengatur apa kata. Karena kata-kata ini apa? Doa. Jadi self-talk ini bisa dijadikan doa. Jadi bukan hanya sekedar ilmu biasa, ya. Self-talk ini adalah bisa dikatakan doa yang terdalam. Saya katakan doa yang terdalam karena seringkali antara yang kita ucapkan dan kita batin lebih sering mana? Batin. Ya. Kita lebih sering membatin, ngomong dengan diri kita sendiri daripada kita ngomong dengan orang lain. Dan memang seperti itu penelitiannya. Seseorang ngomong kepada orang lain keluar, gitu, itu dalam penelitian satu hari hanya 20.000 kata. Satu hari. Secerewet-cerewetnya orang. Berapa kata? 20.000 kata. Itu penelitian. Ya. Kemudian kalau kepada dirinya sendiri ngomong self-talk, maksudnya kepada diri sendiri, sehari itu bisa sampai 50 bahkan sampai 60.000 kata. Berarti berapa kali lipatnya? 3 kali lipatnya. Ya kebayang kalau kemudian 3 kali lipatnya itu lebih banyak yang negatif. Dan ternyata memang seperti itu. Lebih banyak apa? Negatifnya. Coba aja pas bangun tidur cek. Bangun tidur Pak, pas bangun tidur, yang sering terdetik dalam batin atau terpikirkan dalam pikirannya, itu apa? Pas bangun tidur. Oh, yang dirasakan aja Pak? Surete pambuh lagi. Kayaknya katanya enak. Terus apa lagi Pak? Ada nggak yang kemudian pas bangun tidur, yes, masya Allah, ya, sambil bilang alhamdulillah jadi akhirnya banyak. Ada yang seperti itu? Ada. Atau pas bangun tidur kemudian Mana HP? ngecek gitu ya. Pas ternyata pas dibuka tagihan. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ternyata dari mulai kita bangun tidur kita sudah self-talk. Gitu? Misalkan nih hari Senin, orang yang biasanya bekerja pas bangun tidur bawaannya apa pikirannya? Semangat kerjaan, berangkat lagi, ketemu orang gitu ya. Hari Senin lagi tidur lagi gitu ya. Maka dari situ ada pilihan setelah itu. Saat berangkat ada self-talk lagi. Melihat jalanan macet kan jadi ngomong. Kayaknya bakalan telat nih. Berapa ini nak? Kalau telat ini berapa? Belum nyampe nih Pak, belum nyampe. Baru keluar pintu, baru keluar komplek, sudah nggak macet, belum nyampe sana. Pikirannya itu udah di sana, tapi gelisah. Kira-kira dalam perjalanannya enak atau nggak enak? Nggak nikmat banget, tapi selfie-nya main terus. Wah kayaknya macet. Wah bakalan kalau kesini macet lagi. Bakalan berapa ini? Kenapa nggak jadi nih? Wah gagal ini. Wah. Apa yang terjadi ketika orang dipenuhi dengan seperti itu? Maka satu hari yang seperti itu orang nggak bakalan bahagia. Bahkan semua aktivitas kehidupan dan sebagainya, ya hari itu nggak bakalan nyaman. Ya baik. Saat orang macet kira-kira ngomongnya apa dalam batinnya? Ada apa ya macet lagi? Ada apa ya? Gitu. Apalagi Pak, kalau pas kita ada kerjaan nih, terus kena macet, Ya. Gagal. apalagi Pak? Ya. Bakalan bubar, bakalan ditinggal, bakalan kehilangan. Apalagi kalau ada janji dengan klien, wah, hilang. Malah justru akan terjadi ketika kekhawatiran dan kekhawatiran itu, self-talk yang kegelisahan itu diwakili dengan self-talknya seperti itu, bakalan akan terjadi. Kenapa?
Karena seakan-akan dia pengen menarik semuanya Pak. Yang tadinya belum akan terjadi, dia tarik saat ini untuk terjadi. Makanya saya ketika belajar ini, saya punya caranya. Pengen tahu caranya? Pengen tahu? Silakan. Kalau pengen tahu, Powell akan pilihnya bilang, pengen tahu nggak Hui? Siap. Pastinya. Saya kalau ngisi training begitu, makanya dari mulai pagi, katanya tadi bilang duduk nanti sampai saya biasa ngomong seperti ini berdiri dari pagi sampai jam 9 malam. Ngisi training. Buat berdiri juga Pak ya? Ya berdiri, kecuali untuk di rehab rehab untuk sholat dan sebagainya. Makan, ya. Tapi saya sering seperti itu. Nah, ketika saya belajar ini, saya tahu caranya bagaimana meskipun kondisinya macet, tapi semuanya bisa nyaman, enak. Pada saat macet, saya katakan pada diri saya, kondisinya macet ini seringkali terjadi, terutama saat ada undangan untuk khutbah Jumat. Di tempat-tempat yang memang kondisinya selalu crowded, contoh misalkan Pulau Gadung itu kan kalau Jumat mantap gitu ya, kondisinya jalanan situ tuh kerok dan sebagainya besar-besar gitu. Pas banget saya sudah planning berangkat sekitar jam 10 lah. Ternyata kondisinya benar-benar tetap macet gitu ya. Sampai di daerah melewati Pondok Kopi dan kesana itu mulai truk yang gede mulai muncul. Terus kemudian sudah sampai di Pulau Gadungnya tambah macet lagi. Jam menunjukkan jam 11.30 menit. Wah, itu kalau orang nggak bisa menguasai diri bingung, wah macet, wah nggak bisa datang. Tapi saat itu saya katakan, masya Allah, jalanan penuh, bukan macet. Jalanan apa? Masya Allah. Apa bedanya macet sama penuh? Kalau macet, semuanya macet Pak. Pikiran macet, kemudian rezeki macet, ini semuanya macet, jalanan macet, semuanya macet. Tapi kalau penuh, kita punya pikiran positif bahwa masya Allah, orang Indonesia banyak yang kaya-kaya, mobilnya banyak, orang pada keluar, pada bisnisnya jalan, kayaknya penuh rezeki hari ini. Itu pertama kali untuk membuat diri kita ingat. Yang kedua, saya punya pikiran bahwa nggak tahu kenapa, meskipun kondisinya macet bagaimanapun, Allah kasih saya jalan, Allah kasih saya ruang untuk mobil ini tetap jalan terus gitu. Dan ternyata apa? Semakin saya berpikir itu, kenapa jalanan semakin lama semakin lebar, semakin luas. Saya nemu aja jalan alternatif yang kemudian ada pintu untuk saya bisa masuk dan seterusnya. Saya mikir gitu terus Pak. Sambil saya kemudian doanya ada di Yunus biasa ya. Apa? Doanya Yunus. La ilaha illallah. Pikiran saya, ini paus nih. Ini paus. Kata Nabi, siapapun yang doa ini pasti ketemu jawabannya, pasti ketemu solusinya. Saya yakin itu, saya doa. Tapi dalam hati saya ketemu jalan itu. Masya Allah, kondisi masih seperti itu ketemu aja. Itu kenapa? Oh kayaknya jalan ini. Terus kemudian nyampe di Kawasaki saat itu. Aku sekarang kayaknya di Masjid Kawasaki itu. Saya masuk pas banget semua jamaah sudah hadir. Saya masuk pas dari itu setelah adzan kemudian saya sholat sebentar, duduk, kemudian naik untuk ke khutbah Jumat. Pas nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang Allah katakan seperti itu. Prasangka kita apa? Allah tergantung persangkaan hambanya. Inilah mendasari ilmu self-talk. Ya. Saya sedikit sharing, ini waktu penyerahan ya, penyerahan ibadah ini. Ini moto saya dari dulu sampai sekarang. Seorang trader, siapapun kita adalah guru, siapapun kita adalah pembelajar. Yang kalau dia berhenti belajar maka ia kehilangan hak untuk mengajar. Sepakat? Jadi hari ini meskipun tadi disebutkan usianya jauh lebih berisi daripada saya, ya lebih banyak daripada saya, tapi saya salut untuk Bapak sekalian mau belajar dari anak muda yang masih seperti ini. Tepuk tangan untuk Bapak semuanya, luar biasa. Ya. Semangat untuk terus belajar ternyata memang harus seperti ini. Kalau kita nggak mau belajar maka kita akan kehilangan hak untuk mengajar. Saya pun terus belajar. Apapun itu saya kejar kalau ke ini. Karena memang ternyata tanda orang yang diingini kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya adalah orang dimudahkan untuk datang ke majelis.
Allah memudahkan dia untuk memahami ilmu. Ya baik. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Siapa yang diingini oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka dijadikan dia faqih dalam agama. Apakah ilmu syatok ini terkait dengan agama? Sangat erat. Kenapa? Karena sekali lagi syatok ini terkait dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang hendaknya kita jaga. Karena Nabi sampai mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyas." Kita tidak bisa ngomong baik. Mendingan apa? Karena diam itu adalah emas. Kata orang gitu ya. Iya benar-benar emas. Karena diam itu adalah emas, maka pastikan saat kita ngomong itu intan berlian. Artinya apa? Saat kita ngomong pastikan manfaat. Kalau nggak manfaat mendingan diam. Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Kul khairan tanam." Katakan yang baik, maka engkau akan beruntung. Awiskut an syarrin taslam. Atau mendingan engkau diam saja dari berkata buruk, maka engkau akan selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam. Kalau kamu tidak perhatian dengan itu, perhatikanlah, engkau akan menyesal. Betapa banyak orang yang kalau nggak bisa ngatur kata-katanya, menyesal. Gitu? Menyesal ketika berpisah dengan keluarga gara-gara kata-katanya, berpisah dengan anak, menyesal ketika bisnisnya hancur gara-gara kata-katanya, menyesal ketika dia berpisah dengan temannya, terjadi crash dengan temannya gara-gara apa? Hanya kata-kata. Menyesal, banyak penyesalan ini. Fa'lam annaka satandam. Kemudian sampai Nabi juga mengatakan, terus di tempat saya juga boleh kalau orang kursinya. Baik, kita lanjutkan ya. Itu tadi semua terkait dengan hadis. Ya. Karena yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Saking pentingnya menjaga kata senantiasa positif, prasangka senantiasa baik. Ini saking pentingnya hendaknya seperti itu sampai dikaitkan dengan iman, kesempurnaan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana dengan Al-Qurannya? Jelas banget. Banyak di dalam Al-Quran Allah sampaikan hal ini terkait dengan kalimat-kalimat yang baik, ngomong harus baik. Bahkan sampai dikatakan kepada kita, diambil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Perhatikan di situ ciri-ciri orang bertakwa bagaimana. Setelah Allah katakan wahai orang beriman, ini kan panggilan kasih sayang. Kalau kita baca Al-Quran, di situ ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka jangan cepat-cepat pindah, jangan cepat-cepat ganti ayat. Perhatikan di situ, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila engkau menemui kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran, maka fa'asghi laka sam'a. Perhatikan, berikan dia telingamu, berikan dia perhatianmu. Kenapa demikian? Karena perhatikan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu imma amrun yu'maru bihi aw nahyun yunha. Ada dua hal di situ kata beliau. Entah di situ akan ada perintah yang kau diperintahkan untuk melaksanakan, atau di situ ada larangan yang kau diperintahkan untuk menghindarinya. Di ayat ini ada sebuah perintah, kata Allah, ittaqullah. Perintah pertama, bertakwalah kepada Allah. Perintah yang kedua terkait dengan materi kita. Wa qulu qawlan sadida. Katakanlah perkataan yang benar, baik. Karena tidak semuanya, Pak, meskipun itu benar, ya, kemudian itu dinilai baik, belum tentu. Ketika itu adalah sesuatu yang benar tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka menjadi masalah. Contoh suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan kepada Bilal bin Rabah, karena kesel. Biasanya kalau orang kesel gimana? Omongannya tuh nggak terjaga. Kesel gitu ya, omongannya tuh nggak termilis. Akhirnya dia ngomong begini kepada Bilal, Bilal, wahai anak budak hitam. Manggil Bilal apa? Wahai anak budak hitam.
pertanyaan saya kepada Bapak sekalian. Benar nggak omongan Abu Dzar tadi bahwa Bilal adalah anak budak hitam? Benar? Benar. Tapi ketika itu disampaikan dalam kondisi marah, dalam momen saat itu memang kesel si sahabat kita Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga ditangkap saat itu oleh Nabi SAW mendengar perkataan Abu Dzar. Apa kata Nabi merespon itu? Wahai Abu Dzar, sungguh demi Allah di dalam hatimu masih ada kejahilian. Kenapa disebut ada kejahilian? Karena menilai orang, memanggil orang berdasarkan apa? Isi ras, mulai main diskriminatif berdasarkan warna kulit, ya. Benar, tetapi nggak baik. Nah, di sini dikatakan oleh Allah, wa qulu qawlan sadida. Benar, selain benar juga harus baik dan harus jujur. Nah, self-talk Allah katakan qulu qawlan sadida. Az-Zariyat 23 juga demikian. Kata Allah sambil bersumpah di situ. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tad'un. Sampai Allah bersumpah demi langit dan bumi. Innahu lahaqqun, sungguh pasti apa yang engkau katakan itu adalah sebuah kebenaran, pasti akan terjadi. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tad'un. Seperti apa yang engkau ucapkan. Seperti apa yang kau katakan itu yang akan terjadi. Ketika saya melihat daripada tafsiran ayat ini memang tidak langsung terkait dengan pokok pembahasan syafaat. Karena ujungnya adalah ketika ada orang-orang kafir Quraisy meragukan adanya hari kiamat, jadi seperti sababun nuzulnya. Mereka nggak percaya hari kiamat, sampai mereka menginginkan agar Allah turunkan hujan batu dari langit menimpa mereka, pengennya segera kiamat. Kata Allah, sungguh apa yang kau katakan itu pasti akan terjadi. Namun kalau kita lihat kaidah tafsir, ternyata apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya Al-Qur'an itu tafsirannya adalah kaidahnya ibrah itu, pengambilan pelajaran itu bersifat umum, tidak terkait dengan sebab khususnya. Sepakat? Ya, berkaitan dengan sebab umum. Ketika ini tertuju kepada orang-orang kafir Quraisy, ini sebenarnya perintahnya bukan hanya sekedar kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi tertuju kepada semua manusia. Kalau tidak memang itu khusus kepada Nabi, maka ini bersifat semuanya kepada kaum muslimin sampai hari kiamat. Karena itu, perhatikanlah, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan kata-katamu, hati-hati dengan perasaan kamu, karena semuanya itu akan menjadi apa? Kenyataan. Jadi penting gak ini? Dasarnya, nah, misalnya saya sharing di banyak tempat, saya sharing di sekolahan, saya sharing di hotel, ini di perusahaan, ini di workshop ini ya, terus ini di perusahaan juga, banyak sekali ya. Nah ini di sekolah, di pesantren, ini di pesantren juga. Jadi banyak. Setelah itu saya sharing selama 2019 itu dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah di self-talk itu Pak, terkait dengan ini dan masuk-masuk kata-kata, niat, prasangka, ini semua berpotensi menjadi self-talk. Contoh nih kata-kata terkait dengan masjid misalnya. Kalau seringkali pengurus masjid atau pengurus yayasan ngomong seperti ini, bakalan susah nih masjid ramai. Masyarakatnya sih agak jauh dari Allah, sulit dikasih petunjuk, sulit diajar. Ini bakalan ajarin nggak ramai. Kenapa? Karena orang-orang sudah bosan dan sebagainya. Apa yang terjadi kalau semua atau rata-rata pengurusnya ngomongnya seperti itu? Program yang sekarang kita susun nggak bakalan jalan. Iya. Di perusahaan, self-talknya di perusahaan itu saat kapan? Saat meeting Pak. Saat meeting itu self-talk main semua. Nah sekarang ini rapat pleno, self-talknya main semua sekarang. Ketika Bapak sekalian membuat sebuah program nanti, apapun itu bentuk programnya, ide-ide dan sebagainya. Ketika ada di antara Bapak sekalian kemudian self-talknya atau prasangkanya, ini nggak bakalan jalan, ini nggak bakalan sukses, ini nggak bakalan ini dan sebagainya. Ngomongnya seperti itu prasangkanya. Maka yang terjadi apa? Banyak orang waktu saya menjadi DKM di Masjid Al-Huda, Masjid Raya Al-Huda, Cililitan, siapa kan? Cililitan besar depan PGC,
ada Masjid Besar, Masjid Raya Huda, itu juara 1 kebersihan tingkat setingkat, ya, bersih. Untuk masjid area dekat pasar, ya rata-rata masjid kalau pasar apa juga. Untuk mencari masjid dekat pasar nggak usah pakai mata, pakai apa? Ya betul, pakai hidung. Kenapa? Karena pasti bau. Nah, kita nggak mau saat itu. Masjid Raya Huda merubah itu, kita harus bersih, bersih, dan ternyata dapat juara 1 setingkat. Terutama. Dan alhamdulillah kita kemudian berproses. Saya dari DKM situ, jadi itu pengurus masalah dakwah. Alhamdulillah saya sama pimpinan untuk membuat ini semarak, membuat sebuah program namanya TPA Lansia. TPA apa? TPA Lansia. Menurut orang, mana bisa lansia masuk TPA? Udah langsung ngacir itu. Ternyata ini program keren banget. Ketika kita buat UTP lansia, alhamdulillah pesertanya ada 250 orang lansia. Terbagi sekian kelas, bapak-bapak sama ibu-ibu. Dan bapak-bapak tahu bahwa mereka hadir tanpa bisa baca Quran. Ada yang pernah bisa baca tapi buta itu loh. Nggak tahu. Atau mungkin lupa huruf ini apa dan sebagainya. Itu kita bilang apa? Kita ajarkan, kita sampai kerjasama sama Istiqlal untuk menghadirkan guru-gurunya, dan akhirnya tercipta di situ beberapa kelas. Setiap hari Rabu sekitar 200 sampai 250 orang hadir di situ belajar kelas-kelas. Dan akhirnya dari nol nggak bisa baca sampai bisa baca sampai bisa menerjemahkan Al-Quran. Ya, saya tinggal pindah itu ke Pondok Kopi sampai kemudian perjalanan hidup saya ke Bekasi sampai sekarang Bekasi. Program itu masih ada. Karena apa? Ternyata sangat dibutuhkan. Nah, moga ini bisa jadi pikiran juga buat Mas dan bukan. Bikin dari awal langsung. Awal-awal kita buat, namanya ada yang mau belajar. Tapi saat itu kita yakin Bismillah. Jadi, saya dipanggil sama Pak Yatmo, nama pembina sedia. Kita kerjakan, insya Allah bisa. Dan benar-benar saat itu kita sepakat untuk kerjakan. Kita undang terus, kita buka terus pendaftaran. Enggak, banyak juga yang ingin bahwasanya mereka meskipun di usia senja ingin bisa baca. Dan ternyata terjadi. Program lain lagi bikin namanya wisata santunan. Awal-awal masa ada wisata pakai santunan. Ternyata apa? Alhamdulillah perjalanan di awal sukses Pak. Untuk wisata santunan itu adalah untuk anak yatim piatu di area Masjid Masjid Huda, Cilitan besar situ. Kemudian melebar sampai menuju ke Keramat Jati. Mulai berlatih terus semakin lebar Pak. Alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan ribuan anak yatim piatu. Setiap sebulan sekali kita ajak untuk jalan-jalan. Entah itu ke Jakarta, ke Monas, atau ke Ragunan, atau kemana, pokoknya ya wisata lah. Setelah itu ketika mereka bahagia luar biasa, di situ kita kasih santunan. Pulang mereka bahagia, ya, pulang mereka bahagia. Yang ngasih donasi semakin bahagia lagi. Kenapa? Mereka melihat anak-anak yatim piatu begitu sangat baik. Dan sampai sekarang program itu masih semuanya berawal dari satu. Pikir bahwa ini bisa. Karena itu apapun diprogramkan hari ini sampai sore nanti, yakini Bapak-bapak sekalian, ketika itu baik dan bermanfaat bareng-bareng. Semua harus berpikir bahwa ini bisa. Begitu pula bagaimana cara supaya masjid ini, Masjid Al-Furqan ini dihadiri banyak jamaah. Maghrib kah, tak peduli itu subuh kah, apalagi duhur dan sebagainya. Apakah bisa ramai semarak? Itu dikaitkan keras dengan program saat ini. Ya, program saat ini bagaimana, terus kemudian sikapnya bagaimana. Saya ingin memberikan kepada teman-teman sekalian di siang hari ini atau di pagi menjelang siang ini, bahwasanya setan tidak akan pernah berhenti untuk membuat. Setan dengan bala tentaranya akan terus membuat acara-acara yang menjauhkan manusia dari agama. Apakah pernah setan yang namanya setan itu kemudian dia bosan? Udah manusia, saya bosan lah.
Dari mana sih Pak? Saya mau berhenti dulu nih dari mereka. Enggak kan? Akhirnya mereka membuat sebuah propaganda dengan orang-orang atau istilahnya dengan pengikut-pengikutnya ini untuk membuat bagaimana acara-acara mereka, program-program mereka itu menarik sehingga didatangi oleh masyarakat, sehingga daripada manusia. Dan mereka nggak bosan-bosannya itu, nggak capek-capeknya tuh bikin apa acara apa dan sebagainya. Kalau mereka nggak bosan Pak, kalau mereka nggak capek Pak, masa kita yang ingin mengajak ke surga bosan? Masa kita ingin mengajak ke surga capek? Masa mengajak ke surga terus kemudian acaranya kita bikin biasa-biasa saja? Maka mulai hari ini berpikirnya adalah apa? Bagaimana mengemas agenda, bagaimana mengemas program, bagaimana menjalankan program itu semenarik mungkin. Dan itu dimulai dari pengurusnya. Kok pengurusnya? Iya. Pengurusnya bagaimana menjalaninya? Semangatkah? Sumringahkah? Menarikkah? Dan menarik itu jauh dari wajah. Menarik itu dari apa? Dari wajah. Bagaimana pengurusnya? Wajahnya wajah mahal atau wajah murah dan murahan? Murahan. Pak Budi, maksudnya apa wajah murah dan murahan? Jangan menghina gitu ya. Wajah mahal itu gini. Makanya dari awal saya tadi mulai muncul sampai sekarang, teman-teman selalu melihat wajah saya selalu ini. Karena ini sudah default saya. Wajah default saya seperti ini. Kalau menyampaikan dimanapun, kajian kah, seminar, training dan sebagainya, ya seperti ini. Nah, pun aku ngisi seminar. Selalu. Talenta. Ini sudah default saya. Karena itu, bayangin aja, kalau DKM yang pengurusnya punya wajah-wajah mahal seperti ini, kira-kira gimana Pak? Ngejalanin programnya gimana? Wah. Halo Pak, siapa namanya? Pak Hanafi, gimana kabarnya? Wah, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya? Ketemu Pak selalu begini Pak. Kira-kira gimana tuh pengurusnya? Mantap. Tahu Pak? Gimana Pak? Tahu lah. Sakit ya? Kasihan banget. Ini ketemu sudah nggak semangat dan sebagainya, gimana mau jadi program? Apalagi ketemu jamaahnya, ketemu jamaah nggak disapa, ketemu jamaah nggak di istilahnya dicuekin bahasanya. Nggak disapa. Iya, tuh orang-orang yang bikin acara-acara agenda maksiat dan sebagainya, ada orang datang ke mereka, apa gimana sambutannya? Wah, disambut dan sebagainya, dilayani sebagainya. Kita ini selama ini adalah semua yakin bahwa kita semuanya employee of Allah. Kita adalah pelayannya Allah, pegawainya Allah. Marbot. Kasarnya gitu. Tapi tempat kita di sisi Allah tinggi. Gimana tidak? Bukankah setiap orang yang marbot, makanya disebut marbot, itu bahasa Arab. Jadi kata-kata robato yang butuh marbut terikat. Jadi orang kalau menyatakan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, itu senantiasa mengikatkan dirinya dengan apa? Masjid. Marbut yang ketika itu dijanjikan oleh Nabi, siapapun yang hatinya terpaut dengan masjid, siap-siap menjadi satu bagian dari 7 golongan yang dihadirkan oleh Allah, naungan darinya yang tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya nyatakan berani. Karena ini bukan hal yang sederhana menjadi pelayan seperti ini. Allah Ta'ala. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa saya katakan. Jadi hati-hati dengan ini. Maka mulai sekarang kata-katanya sudah harus positif. Kata-kata kalau positif yang keluar maka akan menarik hal-hal yang positif. Lansia Pak. Apa Pak? Udah lansia kan? Oh iya, justru malah ketika lansia harus positif Pak. Kalau semua sudah lansia, sudah tahu lansia, ngomongnya gini, kayaknya nggak bakal bahagia. Kayaknya saya berakhir nggak bahagia. Apa berpikir yang enggak jangan. Ya, kayaknya saya sudah nggak berapa lama lagi di dunia, sudah jalani aman-aman aja. Justru saya sudah injury time begini. Ya, gimana kita mengejar ketertinggalan? Betul. Gitu. Ini kata-katanya. Itu self talk. Kata-kata itu contoh self talk. Bagian daripada self talk. Makanya hati-hati dengan kata-kata.
Mau kata-kata yang terucap, ini terucap. Ada juga kata-kata yang nggak terucap. Banyak nih, niat, prasangka. Ini terucap nggak? Enggak kan? Niat itu bagian daripada amal hati. Prasangka juga bagian amal hati. Dan ternyata tadi mewakili berapa? Hampir 50.000 setiap hari. Ini. Makanya perhatikanlah prasangkamu. Perhatikan apa? Prasangkamu adalah doa. Saya punya contoh pengalaman. Ini tadi sudah kasih foto ya, seorang dokter namanya Pak Dan. Ya saya panggil saya Pak Dan. Damaruji. Dia punya anak tiga laki-laki dan belajarnya taekwondo semua, ikut kejuaraan hebat. Nah saat di pertandingan anaknya ini yang saya lupa cerita tanding itu sama lawannya lebih bagus anaknya, sampai anaknya dapat skor itu 12-0. Saat mau habis waktu dia sudah dapat poin 12-0. Pak Damaruji itu perasaannya begini Pak, waduh, sedikit lagi nak, waspada nak, gitu. Prasangkanya itu khawatir kalau nanti anaknya ini lengah kemudian ketendang atau kepukul sehingga jatuh KO. Dia khawatir anaknya kalah, khawatir kalahannya. Dia khawatir kalau anaknya ini kalah, khawatir. Kekhawatirannya, ketakutannya di perasaan ternyata lebih besar. Apa yang terjadi? Gak tahu gimana kok kemudian tiba-tiba si anak ini pas lengah ketendang sama musuh, jebret langsung jatuh. Kondisi dihitung sampai sekian, tidak bangun-bangun 12-1, artinya KO. Yang menang siapa? Lawannya. Gara-gara apa? Prasangka. Kok bisa begitu? Iya. Kata-kata kita Pak, dengan prasangka kita kepada siapa yang kita tuju itu bisa mengenal. Bukankah kemudian seringkali kita ngomong kepada si anak kita misalkan, kamu ya Allah pandai banget sih, kamu kok nggak bisa paham sih, susah banget ngapal sih, susah banget kan paham gitu ya dengan pelajaran. Apa yang terjadi? Begitu juga. Itu kata-kata tuh. Wah biasa. Saya punya guru saya tadi itu Pak Hermon PhD. Dia dibilang sama ibunya saat dia dipegang kakinya oleh ibunya. Wah, nah itu kakimu Pak, telapak kakimu nih, ini telapak kaki priayi. Maksudnya telapak kaki orang kaya nih, orang kaya. Boh itu bener apa enggak? Yang penting kan ibunya yakin banget kasih siapa begitu. Kamu orang kan? Kaya, kamu orang kaya. Kamu bisa dapat apa saja yang kamu mau. Lihat kakimu begini. Itu ternyata masuk Pak di pikiran Pak Agas kecil. Tubuh dewasa dia yakin bahwa dia adalah orang kaya dan sukses, ternyata luar biasa. Sukses itu kaya benar. Dia apa? Kata-kata sama ibu. Gak kebayang kalau ibunya begini. Wah, ini kaki orang yang sulit. Oh ya, gini aja saya cerita. Adiknya itu punya adik di sini. Ibunya ngomong begini. Wah, Gatot itu nama lengkapnya Hermawan Gatot Suhendro. Ya panggilannya Gatot. Gatot adikmu ini punya adik di sini. Ini bakal pinter cari duit, pinter bangun bisnis, tapi seringkali ketipu. Seringkali apa? Ketipu. Apa yang terjadi Pak? Karena ini disampaikan menjadi program si anak ini. Jadi program di pikiran bawah sadar anak ini. Akhirnya dia nggak tahu kenapa kok kayaknya dia setiap kali buka bisnis ketemunya orang-orang yang suka. Akhirnya Pak, si kakaknya si guru saya ini akhirnya ketika tahu itu diprogram ulang, bahasanya di reprogramming subconscious mind. Jadi programming. Kemudian apa? Diperbaiki program pikiran bawah sadarnya, ditarik itu kata-kata bahwa semuanya itu adalah kata-kata itu dulu ya, dan mulai sekarang apapun yang harus selama setiap kamu ketemu dengan relasi, ketemu dengan partner bisnis, kamu ketemu dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang semangat, orang-orang yang senantiasa positif, yang senantiasa mau bekerja sama dan membangun bisnis. Tapi kenapa? Inilah kamu. Mulai hari ini apapun dimanapun selamat. Inilah dirimu sesungguhnya. Di program ulang lagi. Apa yang terjadi? Tentunya sekarang Pak.
Alhamdulillah dengan izin Allah Pak, terprogram di situ menarik daripada hal yang positif, ketemu dengan orang-orang yang positif yang jujur dan seterusnya. Keren ya? Perasaan ada di dalam perasaan Pak. Saat orang tua perasaannya ke anak yang enggak gitu ya. Saya contohnya nih, saya pernah dikata-kata sama ibu saya, waktu kecil bandel. Saya waktu kecil itu suka main itu apa? Kalau hujan tuh perosotan kalau di Tangges itu ada sungai yang sangat besar, lumut banyak sehingga licin. Saya suka main di situ karena seperti orang Seluncur. ya seluncur, gitu. Ibu saya bilang, Bud, jangan main di sungai. Bud, besok main namanya apa? Kali, julung kowe, julung apa? Dibilang apa? Julung apa? Julung apa ya? Ya betul. Waktu saya main gitu, ada lubang, saya nggak ngeliat. Kalau ini jenggot dibalik jenggot saya ini dibuka, di sini ada sobek panjang. Ada orang, nah awas, jangan main di jalanan, nanti ketabrak, hati-hati. Mulai dulu, Pak. Nah, kalau main hati-hati ya, perhatikan jalanannya. Udah nggak usah tambahin, nanti ketabrak, nggak usah. Ya, nah, perasaannya juga begitu. Saat anak pulang terlambat ya anaknya dari sekolah, perasaannya gimana? Jangan-jangan anak saya tidur, jangan-jangan anak saya tidur. Kalau pas saat itu hadir prasangka seperti itu, cancel. Nah, langsung kita belajar cara meng-cancel. Meng-cancel kalimat kata-kata prasangka yang negatif yang belum pernah terjadi. Karena gini Pak, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Suratul Fatir sini, ternyata entah itu berapa lama kata-kata kita terucap atau prasangka kita terucap, ya, terdetik saat itu. Berapa lama nggak tahu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahkan saya 40 tahun yang lalu nggak tahu. Itu bisa saja hari ini terjadi. Itu belum mungkin. Ya, cek bisa dulu di dalam kitab beliau. Benar-benar terjadi. Saya punya satu klien, dia kena tumor kelenjar getah bening. Setelah kita terapi, kita telusuri sumber akar masalahnya, kenapa kok dia bisa kena seperti ini. Ternyata entah berapa tahun sebelumnya dia pernah ngomong begini Pak. Dia ngelihat temennya itu kena AIDS. Terus dia ngomong gini, aku nggak mau kena AIDS, daripada kena AIDS mending kena kanker. Daripada kena AIDS mending apa? Ngawur nih. Tapi dia ngomong begitu aja Pak, ngomongnya pos gitu aja. Pas. Sama ini. Ya. Good. Nah itu tuh ada apa? sakit hati dengan sakit gigi. Nah, dan itu sampah itu. Daripada sakit hati, mending sakit gigi. Sakit gigi. Ya, mendingan apa? Bukan nggak ada mendingan saya. Ngapain juga dari yang mendingan? Ya. Nah, doa itu Pak, siapa? Saya tanya, doa sebenarnya itu yang mana? Yang kita ucapkan, yang kita baca, atau yang kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu diucapkan ataupun tidak diucapkan. Perhatikan berdoa dengan membaca doa itu beda. Berdoa dengan membaca doa apa? Bukanlah sebenarnya kita saat berdoa itu bukan membaca doa, tapi betul-betul berdoa dan hatinya betul-betul merasakan. Karena kalau doa itu adalah membaca doa, kasih orang-orang yang bisu, bagaimana dia akan ngomong, nggak bisa kan? Otomatis dia akan dengan apa? Inti doa di situ perasaan. Little voice, suara-suara kecil kan seringkali begitu Pak. Saat lagi nulis saja ada suara-suara kecil muncul dalam hati, iya kan? Apa saja nggak tahu. Bahkan apalagi saat sholat banyak banget tuh little voice-nya. Saat sholat tuh muncul little voice-nya. Apa aja pokoknya ada. Masing-masing nggak? Iya. Sering muncul ya. Sampai lupa rokaat gara-gara little voice-nya kuat banget. Nggak khusyuk kan ya? Iya. Wah itu. Nggak khusyuk. Nah,
Nyanyian Pak, ini juga bisa jadi self talk nyanyian. Betapa banyak tuh para artis-artis atau penyanyi-penyanyi yang ternyata nyanyiannya menjadi hal yang nyata dalam kehidupannya. Ya karena itu biasa kok. Coba perhatikan ada orang yang nyanyi atau penyanyi yang kemudian punya lirik lagunya itu seperti ini. Apa ya? Saya kurang hafal lagu. Seperti itu. Lagu-lagu zaman dulu itu kan yang melo-melo banget ya. Bruli. Bruli punya satu lagu. Bruli punya satu lagu pamit. Pamit Pak. Izinkan aku pergi. Itu ngeri banget. Kalau itu dinyanyikan dengan penuh perasaan Pak. Perasaan gitu Pak. Penuh perasaan. Kan itu dengan penuh perasaan tuh. Dari hati. Apalagi aku. Saya nggak apa. Terus kemarin katanya si pilot apa Sriwijaya apa ya? Yang waktu itu hilang gitu. Yang kemudian lain apa Sriwijaya? Itu kan sebelum terbang dia nyanyi lagu ini. Tidak pas aku yang pergi, ya jangan kau tangisi. Hati-hati Pak. Ada lagi yang bawa balik nyanyi terkait dengan perpisahan. Nikah bisa. Gara-gara apa? Ternyata apa? Dia akui sendiri apa yang saya nyanyikan ternyata menjadi realita dalam kehidupan saya. Masih ingat? Ada yang menyanyikan bukan saya. Yang bisa sama. Teman-teman cerdas dikelang. Itu hasilnya. Ya, ada juga nyanyian tuh yang terkenal banget. Kemana? Sampai sekarang alamatnya nggak jelas-jelas. Apalagi banyak sekali Pak nyanyian. Punya tempat nggak punya alat. Guyonan dan celetukan. Ini seringkali mungkin bapak-bapak pernah melihat satu adegan di dalam film. Bahkan sampai dalam film Pak, kalau itu kemudian berupa celetukan yang baik dan sebagainya itu bisa jadi terjadi. Contoh misalkan saat Benyamin S nyeletuk kepada si Dul di film apa? Dul anak sekolah Dul. Ya. Sekali-kali gitu Dul, kamu jadi gubernur. Iya. Iya kan? Masih ingat? Di adegan itu kan ada ya. Si Benyamin ngomongin, bukan begitu Dul. Babe gak begitu. Babe itu hanya kamu jangan seperti babe yang begini. Sekali-kali gitu Dul, kamu jadi gubernur. Apa yang terjadi? Gitu Pak nyatanya si Rana karena apa? Jadi gubernur. Tapi karena setopnya itu sekali-kali, Ya sekali aja. sekali-kali gitu dulu kamu jadi gubernur. Itu nyatanya Sekali-kali. saat nyalon kedua gagal. Kamu sekali-kali. Celetukan Pak. Hati-hati dengan celetukan. Kita nyeletuk kepada anak, nyeletuk kepada pengurus apa sebagainya. Nggak bakal terjadi, nggak bakalan jalan ini program nggak banget. Itu nyeletuk yang nggak produktif, yang nggak positif, mendingan nggak usah deh. Sekali-kali nyeletuk itu yang positif itu. Apa itu maksudnya? Yang nyeletuk yang positif contohnya seperti Sukses ini. oh ini bakal rame nih, bakalan semuanya nih mas, bakalan maju ini TPA-nya, bakalan maju nih majelis taklimnya, ngomongnya ya kayak gitu, ya. Lintasan pikiran batin Pak batin sama. Nih sekarang yang marak nih di sosmed, tulisan itu juga self-talk Pak, hati-hati. Anda nulis apa, perhatikan ya, karena tulisan juga kata-kata, dan itu merupakan kayak semacam apa ya? Kayak semacam proposal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pengennya begini. Jadi hati-hati dengan tulisan. Yang suka nulis di status WA-nya dan yang positif saja. Yang di Facebook-nya, yang dimanapun terserah. Yang suka main sosial media. Tulis hal-hal yang positif. Tulis hal-hal yang baik. Tulis hal-hal yang membangun. Karena dengan seperti itu akan menarik hal-hal yang positif. Contoh nih Pak. Ya. Ketika tulisan itu adalah terkait dengan keluh kesah, ditulis di Facebook, menceritakan tentang kehidupan dia. Mana nih? Itu kok begini banget. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya. Ya, langsung aja deh kasih contohnya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita akan bahas. Ini contoh-contohnya ya. Ini di Facebook Pak. Pengen langsing
Hati-hati dengan omongan yang membuat kita justru malah garansi. Boro-boro mau makan makanan berlemak, baru nyium aroma masakan aja tiba udah. Kira-kira kalau orang pengen langsing, siapa yang begini kira-kira bisa langsing? Ada juga sampai begini siapanya ya. Ini mungkin sering bapak-bapak mendengar. Aku tuh nggak tahu ya, makan dikit jadi daging, minum dikit jadi lemak. Hati-hati tuh, siapa juga itu. Ya, menurut yang slimming ngomongnya apa? Kenapa ya? Berat badanku itu mau makan minum sekian, ya berat badanku yang terbaik seperti ini. Banyak pun seperti ini. Enak nggak? Hollywood. Misalkan nih kondisinya kata orang ini, kalau orang darah tinggi itu nggak boleh makan apa ya, kambing. Kalau satunya dirubah, kenapa? Meskipun saya makan ini, ya, berapapun saya sehat aja, darahku stabil aja. Nyoba, insya Allah sehat. Ya, nggak sehat Pak, praktek ini. Karena saya sudah mencoba dan luar biasa nih. Nah ini dia. Contoh lagi, ini di kaos, banyak banget tulisan di kaos itu, tulisannya seperti ini. Ini orang sudah pasti tahu artinya. Begar sampai balangsak 29 buah. Apa? Ada orang sudah sini? Nggak ada? Ada. Coba. Apa artinya? Apa artinya Pak? Sehari, ada 1 bulan. Masya Allah. Begar ini kan apa? Benar tuh kayak Benar kaya. Kaya sehari? Sapoe. Ya. Kaya sehari? 29 bulan. Melarat 29 hari gitu. Oh, sengsaranya 29 hari. Iya. Coba. Ini Pak dipakai di kaos, dibaca sama banyak orang. Kira-kira orang-orang kan menjadikan apa? Membaca itu kayak mendoakan dia bahwasanya dia akan kaya sehari tapi sengsara Terus 29. Hati-hati pakai kaos meskipun keren kan kok. Saya gini nggak usah pakai. Nah, ini lihat. Ini ada celutukan ya. Ini bapak pasti tahu di siapa ya? Bukan. Dulu saat kuliah Pak, dia di tasnya itu ditemui banyak sekali apa itu body, parfum, lotion sebagainya. Akhirnya sama kakak kelasnya dibilang begini, lu ngapain mau jadi artis lu? Lu mau kuliah tuh mau jadi artis, nah so, jadi artis aja. Apa yang terjadi? Artis. Ya. Ini cuma celutukan tapi ada ini. Nah ini juga nih cakaran. Nyanyiannya kan sedih, penderitaan meskipun merdu ya, tapi lirik-liriknya itu ngeri banget. Ini dia menyadari, ya. Semoga nanti kalau dia bikin lagi, dia mengurangi daripada lirik-lirik yang kayak seperti ini. Ya. Nah ini di Facebook. Jenenge orang mesti akeh coba. Nek akeh saweran kuwi jenenge dangdutan guys. Ini ditulis Pak di Facebook. Ya. Dibaca oleh banyak orang. Kalau misalkan temennya 5.000 misalnya di Facebook kan masih 5.000 ya. Kalau di Facebooknya temennya 5.000, baca ini rata-rata berarti apa? Coba. Semua orang 5.000 itu punya prasangka. Nih orang pengennya apa? Coba. Banyak coba. Sudah tahu hidup itu pasti ada cobaan. Tapi jangan ditarik Pak. Jangan ditarik dengan kita menulisnya. Hidup ya memang pasti banyak cobaan. Kalau ngomongnya seperti itu ya pasti apa? Cobaannya nggak berhenti tuh. Ya. Tapi kan emang begitu Pak Budi, ini banyak cobaan. Iya, memang hidup ini pasti ada cobaan. Kalau nggak pengen cobaan ya surga. Di dunia pasti ada cobaan, tapi jangan ditarik kata Nabi. Jangan doa untuk kecelakaan, jangan doa untuk bencana dan sebagainya. Meskipun yang namanya musibah ujian pasti ada. Ini juga. Ini dikirim oleh alumni saya, alumni workshop saya, dan dia bilang begini. Aku ngirim ini ya, saya baca. Sepertinya harus masuk gua dulu. Pamit bentar ya, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bismillah. Selesai. Ini orang ngomong ini setelah ngirim ini Pak, ya. Kalimatnya ini pasti ada banyak yang sedih, terus komentarnya juga komentar sedih, apalagi dibagikan nih. Ya. Ternyata dia bilang yang share itu alumni saya. Orang ini Pak sudah meninggal. Loh, kok begitu ya? Bener nih, ini nanti saya share loh sebagai bukti. Tanpa kita harus jaga kalimat-kalimat kita atau pesan-pesan kita. Iya, dia sudah meninggal. Makanya dari situ saya belajar hati-hati
dengan kalimat-kalimat, hati-hati dengan tulisan-tulisan. Meskipun yang namanya ajal ya pasti setiap orang akan datang ajalnya, sudah ditetapkan ajalnya. Tapi kan kita boleh meminta dengan kondisi yang paling baik, maka tulisannya harus yang baik. Jadi sudah. Namanya juga hidup ya pasti banyak coba. Kalau banyak cucian namanya laundry. Nah, saya minta untuk latihannya, tolong buat self talk masing-masing ya. Kita latihan. Meskipun ini hanya sekedar seminar yang cuma 1 jam dan sebagainya, harus ada latihan. Sudah mulai memahami ya Pak, apa itu self talk dan sebagainya? Oke ya. Silakan saya minta untuk Bapak semuanya bikin self talk positif untuk terserah apa itu untuk yayasan, itu untuk masjid, untuk program-programnya, program masjid sebagainya, untuk pengurus dan sebagainya. Mohon bisa bikin self talk yang positif. Kalau usah banyak-banyak, pendek-pendek juga apa. Siapa? Saya kasih waktu. Saya kasih waktu 3 menit. Nggak usah nih, 1 menit panjang juga. Lama nih. Ya, nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Kalau sampai masuk juga boleh. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, mikir dulu. Baik, nggak apa ya. Silakan. Ya. Wih, nggak kerasa ini. Jam 10. Lebih ini. 1 jam. Ya. Siapa yang sudah punya Pak? Baik, keren. Rapat pleno tahunan Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan semoga dimudahkan dan dilancarkan pelaksanaan. Oke. Semoga dimudahkan dan lancar pelaksanaan. Amin ya robbal alamin. Thank you Pak. Makasih. Gak usah panjang-panjang. Ya. Yang penting harus produktif dan bermanfaat. Oh, setiap menit harus produktif dan manfaat. Keren. Luar biasa. Terus. Semoga teman-teman pengurus Yayasan Al-Furqan sehat selalu. Keren, sehat selalu. Yes. Kita harus bersatu menyatu dalam kalimat tauhid. Mantap, keren. Luar biasa. Terus. Melalui rapat sidang pleno ini seluruh organ kepengurusan bisa berpikir positif dan saling membahu-membahu demi kemajuan yayasan. Oke, bawa demi kemajuan yayasan. Keren. Luar biasa. Ada lagi? Silakan. Semoga Yayasan Al-Furqan tetap dan maju terus. Yes. Luar biasa. Keren. Makin tua makin produktif di Masjid Besar Al-Furqan. Amin. Makin tua makin produktif. Yes. Terus. Daripada hidup sengsara, lebih baik hidup bahagia. Daripada hidup sengsara, lebih baik hidup bahagia. Oke. Bahagianya aja. Bahagianya aja. Bahagianya aja. Sengsaranya dulu. Jangan khawatir kita lansia, Al-Furqan tetap maju. Walaupun lansia tetap maju. Ada yang lain? Silakan. Ya. Memajukan masjid, memakmurkan masjid Al-Furqan melalui diri sendiri sebagai contoh. Oke, majukan Al-Furqan melalui diri sendiri. Perbaiki Al-Furqan melalui diri sendiri. Mulai dari sendiri. Bangun Al-Furqan melalui diri Sendiri. Oke, keren. Yang lain? Yes. Pengurus Al-Furqan kompak. Pengurus Al-Furqan kompak. Ada yang lain? Yuk, silakan. Yang belum? Oke, cukup ya. Nah, banyak banget kalimat yang bisa kita katakan, yang bisa kita prasangkakan setiap hari. Dan ini Pak, kalau ini kemudian menjadi kata-kata kita, prasangka kita setiap hari, itu nantilah kemudian menjadi self talk alias menjadi program di pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar itu nggak bisa nerima yang apa ya istilahnya guyonan atau humor sebagainya. Dia taat banget, kayak seperti awak kapal. Kita ini nahkodanya. Kita ngomong seperti apa kepada awak kapal kita kena nurut Pak. Jadi itu nahkoda kalau bilang kepada awak kapalnya kanan, putar sekian derajat, maka awak kapalnya kan Ke kanan. nggak ada itu yang melawan nahkoda. Kira nggak usah kita seperti itu. Sifatnya seperti itu. Dan Allah dalam mengatakan dalam hadis resminya itu buat aku ini tadi bahasanya bagaimana persangkaan. Jadi persangkaan itu letaknya di pikiran bawah sadar. Yang secara otomatis terprogram begitu melalui kata-kata, kenyataan hidup, perjalanan hidup dan sebagainya. Dan itu ternyata yang memprogram siapa? Kita sendiri Pak. Kita sendiri ternyata yang memprogram. Anak-anak kita seperti apa?
ternyata dari buah kita yang mengatakan kepada dia. Makanya dari kecil anak-anak kita misalkan, nak kamu itu jelek, nak kamu apa? Jelek. Akhirnya saya tumbuh dengan perkataan, nak kamu itu jelek. Nah, kalau dia anak putri Pak, mau macak gimana pun, padahal orang itu melihat dia itu cantik. Dia itu, wah ya Allah kamu gadis tampil cantik. Dalam hati kecilnya dia mikirnya apa? Jelek. Kenapa? Karena dari kecil dikatakan dia patri. program dalam pikiran bawah sadarnya itu adalah dia jelek. Ini terbukti nyata ketika ada orang yang sampai beberapa kali operasi plastik, merubah wajah dan gini sebagainya, sudah kelihatan cantik sudah. Tapi kok dia ngerasa nggak cantik? Dia tanya ke dokter, dok, saya itu sudah berapa kali sebagainya melakukan ini, kok kenapa saya merasa diri saya belum cantik? Kata dokter, kecantikan itu bukan di luar dada. Kecantikan itu ada di dalam dada. Bagaimana dalam dada? Baru dia tersadar. Jadi, sekali lagi ya. Oke. Nah, ini sudah jam 10. Mau lanjut atau jadi apa? Aja aku yang tahu tuh. Ya. Oke, bisa terima kasih. Baik, ini sampai di sini dulu. Kalau memang sudah bisa dipahami terkait dengan apa self talk, monggo silakan